Seberapa besar risiko yang Anda ambil untuk membagikan iman Anda? Kementerian yang belum dipetakan, co-founder Tom Doyle mengatakan seorang percaya baru di Suriah baru-baru ini mempertaruhkan nyawanya untuk Kristus. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ada pelayanan di lereng Gunung Merbabu. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Nanti malam kita ada pelayanan di 2 tempat, tetapi hari ini saya akan beritahu buat saudara berita yang terbaru yang saya dapatkan di Suriah. Saudara, di Suriah terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa. Wanita-wanita dipakai Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa dengan kuasa Roh Kudus. Mereka memberitakan kabar baik, Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Saudara, tidak sabar lagi, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Seberapa besar risiko yang Anda ambil untuk membagikan iman Anda? Kementerian yang belum dipetakan, co-founder Tom Doyle mengatakan seorang percaya baru di Suriah baru-baru ini mempertaruhkan nyawanya untuk Kristus. Kami melihat begitu banyak anak muda Muslim menjadi percaya kepada Kristus dan mereka membagikan iman mereka. Tuhan sedang menggunakan orang percaya baru. Mereka menyebarkan Injil dengan cepat ke seluruh Timur Tengah, katanya. Ketika seorang wanita Muslim yang kita sebut Lydia datang untuk menyelamatkan iman dalam Yesus, dia langsung memikirkan keluarganya, tapi tidak dengan cara yang Anda harapkan. Dia memiliki saudara laki-laki di negara Islam dan saudara laki-lakinya berperang dengan teroris di Libya. Dia mengangkat telepon dan memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia berkata, "Nah, itu membuatku tertekan dan kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Aku pulang. Minggu depan dia dibaptis dan itu bukan hanya dia," kata Doyle. Dia telah memimpin 3 Muslim Sunni lainnya untuk beriman kepada Kristus. Mereka semua dibaptis bersama. Kakak Lydia masih memburunya, tapi untungnya dia ada di rumah yang aman. Berdoalah untuk perlindungannya yang berkelanjutan, dan berdoalah agar Tuhan menampakkan diri kepada saudara laki-lakinya dalam sebuah penglihatan atau mimpi. Berdoalah agar dia memahami kebenaran Allah dan percaya kepada Kristus. Roh Kudus juga bergerak di antara umat Islam di Barat. Misalnya, 2 wanita Muslim di Amerika Serikat baru-baru ini menjadi percaya kepada Kristus setelah membaca Woman Wuris, agen rahasia Yesus di dunia Muslim. Mereka melihat foto sampul wanita dengan penutup kepala cantik dan mereka mulai membacanya, kata Doyle. Ketika mereka membaca tentang apa yang dialami orang-orang dalam agama mereka, mereka akan berhenti dan bertanya satu sama lain, apakah Anda melihat ini dalam Islam? Apakah Anda melihat wanita dipukuli? Aku juga. Saya kira ini adalah kebenaran. Mari kita lanjutkan. Kedua sahabat Muslim ini membaca semua Woman Wuris dan pada akhirnya berdoa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari ini, para wanita secara aktif terlibat dalam kursus pemuritan dan bersemangat untuk membagikan iman mereka. Mereka ingin memulai kelas latihan untuk teman Muslim mereka yang berimigrasi ke sini, hanya untuk mengenal mereka dan mencintai mereka, dan akhirnya membagikan Injil Yesus kepada mereka. Tadi kita sudah saksikan video ini, visualnya juga beritanya, saudara. Mereka wanita-wanita di Suriah yang dulunya Islam, percaya Yesus, mereka punya keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Karena mereka tahu betul bahwa Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik di mana
Ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada kuasa kerajaan ketika seseorang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi semua kita yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena semua kita, tidak terkecuali, kita diurapi Tuhan, dan Tuhan menghendaki supaya kita memberitakan namanya. Itu sebabnya Alkitab katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah kebenaran firman. Kata Alkitab, beritakanlah Injil sampai ke seluruh bumi. Matius 28 ayat 18 sampai seterusnya. Karena apa? Karena Markus 16, 15, 16 di situ dikatakan, beritakan Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dibaptis, diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Kita tidak mau orang mendapat hukuman karena mereka tidak percaya Tuhan. Kita mau semua orang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, saya memberikan semangat buat kita semua dari lereng Gunung Merbabu. Kita bergerak bersama-sama memberitakan Injil Yesus Kristus. Kami di sini sampai beberapa hari ke depan, paling cepat seminggu, paling lama bisa 2 minggu. Karena kami mendengar kabar, dan kalau yang mengikuti YouTube kami, ada kalian tonton itu di kampung-kampung tertentu, mereka dulunya orang-orang yang tidak percaya Yesus, tapi sekarang meninggalkan agama yang lama, menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena itu kami memberikan kekuatan lagi kepada mereka, dan juga kepada yang belum percaya, supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara Bapak sekalian, lihatlah saudara-saudari kita, khususnya kaum wanita, perempuan yang sudah dijamah Yesus, diurapi Tuhan. Mereka begitu sangat luar biasanya memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Suriah yang kita tahu adalah mayoritas Islam, bahkan itu negara yang konflik karena agama, tetapi mereka justru di situasi konflik itu mereka percaya Yesus. Kita di Indonesia, mari kita beritakan Tuhan Yesus, tapi dengan hikmat, dengan bijaksana, tidak mencaci maki, memfitnah, tidak menjelekkan, tapi kita kabarkan dengan baik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebenarnya gampang kok, seperti yang kita lihat ini. Lihatlah orang-orang yang pakai kopiah. Mereka gampang sekali kok. Mari kita doakan supaya mereka kuat di dalam Yesus. Kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Biar saudari-saudari kami yang ada di Suriah, bahkan yang sudah keluar dari Suriah, yang mereka sudah mengenal Yesus, mereka terus memberitakan nama Tuhan. Kami juga yang di Indonesia, khususnya mereka yang sudah subscribe, terus memberitakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada lagi?